beberapa FR dari teman-teman kita yang udah tes. Untuk TWK-nya tujuan SDI, wewenang lembaga negara, pasal 34 ayat 3, bahasa Indonesia kalimat utama paragraf, perbaikan kalimat sesuai ejaan yang disempurnakan, dan kalimat efektif, selebihnya TWK rasa TKP. TIU, padanan kata 4 soal, kesimpulan 3 soal, figural 6 soal, deret angka 4 soal, posisi duduk 4 soal, permutasi 1 soal, soal cerita 1 soal, pecahan 4 soal, kemudian X dan Y 4 soal. Kemudian ada lagi Budi Utomo diprakarsai siapa? Diketuai siapa? Tugas MPR, DPD, pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar tentang kebebasan memeluk agama. Jika tidak ada itu, maka negara akan ... 4 pilar. Sarekat Dagang Islam bergerak di bidang apa? Untuk TIU-nya, silogisme, analogi, deret, perbandingan, pecahan campuran, urutan posisi duduk, jadwal hari piket, figural, gambar selanjutnya, dan gambar yang tidak sesuai dengan gambar lain. Bahasa Indonesia EYD, tanda baca, gagasan pokok, kesimpulan. Lebih besar atau kurang dari. TWK, amandemen undang-undang, tugas SDI, pengamalan Pancasila. Untuk TIU-nya, matematika lebih banyak perbandingan X, Y, dan aritmatika. TKP, yang bikin bingung soal yang temanya TIK, karena beberapa opsi mirip-mirip. Lalu untuk TWK-nya ada lagi implementasi tokoh nasional. Pasal-pasal MPR, Presiden, DPR, amandemen, organisasi pergerakan. Kemudian TIU, perbandingan kuantitatif, untung rugi, tambahan pekerja, kerjasama. TKP masih enak. Terus ada lagi TWK-nya tentang tujuan SDI, Budi Utomo, ancaman di bidang keamanan dan pertahanan saat reformasi, penalaran seperti pengamalan Pancasila, nasionalisme, bela negara, nilai sosial, ide pokok, kalimat efektif. Terus ada lagi tentang kerajaan barangkali ya, tentang kerajaan Islam pertama di Indonesia. Tokoh Pangeran Diponegoro diasingkan kemana? Rapat kedua PPKI menghasilkan apa? Tentang Dasasila Bandung. Kalau TIU tentang waktu susul, pekerja libur, sama figural, mudah bisa ketebak. TKP masih standar aman. Yang fresh lebih di TWK soalnya. Terus ada lagi tujuan SDI. Lembaga yang sebelum dekrit sama setelah dekrit masih ada. Hubungan integritas sama bineka. Pengamalan sila 5. TIU. Silogisme 3 soal. Pembagian pecahan, hubungan A dan B. Selisih terbanyak hasil data per bulan. Figural 6 soal. Kemudian TKP semua bagus, gak tahu maksud yang bikin soal. Saran perbanyak membaca sejarah. Dan juga jika masih banyak waktu untuk mengecek kembali. Karena jawaban hampir mirip-mirip. TWK baca tentang sejarah. BPUPKI. Tujuan Serikat Dagang Islam. Tugas MK. Wewenang DPR dan MPR. Ada soal bahasa Indonesia tentang ejaan. Kemudian TIU-nya ini susunan duduk ya. Dan susunan foto. Pecahan sederhana dikali dan bagi. Deret angka ribuan tetapi menurun. XY, PQ. Untuk TKP-nya bagaimana sikap terhadap rekan kerja berbeda agama. Menyelesaikan konflik, ikut atasan atau mengerjakan tugas. Sikap kepada atasan yang tidak profesional. Rekan kerja meminta bantuan. Teman-teman harus lebih tenang ngerjainnya karena TKP-nya hot. Sangat. Padahal cuma terdiri dari 3 kalimat, namun kita bisa baca 2-3 kali. Gak kek
TO panjang aja, mungkin kita sudah bisa tarik kesimpulan dan jawabannya membagongkan. Saya hampir kehabisan waktu. FR masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Terus untuk TWK ada lagi isi pasal 24 ayat 2. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila 1. Bila saat musyawarah ada yang memaksakan kehendak dalam pengambilan keputusan, akan mengganggu titik-titik sesuai dalam nilai-nilai Pancasila. Indonesia berpartisipasi dalam PBB untuk mengirimkan tentara saat perang Kamboja dan Uni Soviet. Pilihannya kayak UNTACD, Monet. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan alinea keempat mencerminkan apa dalam nilai-nilai Pancasila. TIU, hitungan pecahan campur desimal. Panjang kain 310 meter untuk 155 rok. Bila panjang kain 600 meter untuk 135 rok, berapa sisa kain? Terus ada lagi deret angka mudah. Figural, analogi, bisa ditebak. Deret posisi duduk. TKP soalnya pendek-pendek dan pilihannya hampir mirip-mirip. Bentuk pemerintahan daerah sebelum amandemen berupa pemilihan batik sebagai busana nasional wanita karena apa? Peran SDI, siapa penulis yang berpihak pada penderitaan masyarakat Indonesia akibat Belanda? Soal bahasa Indonesia ditanya nilai sosial. Soal pertama tentang hitungan sederhana, 8 ditambah 2, 3/4 kali 0,5 kurang 3 sama dengan berapa? Untuk mengerjakan soal ini, boleh nggak kita kerjakan 8 dikurang 3 terlebih dahulu? Boleh, ya. Yang nggak boleh itu 8 kita tambahkan dengan 2, 3/4. Atau 0,5-nya kita kurangin 3. Itu yang nggak boleh. Karena 8 dan 3 di sini sudah berdiri sendiri. Ya, jadi boleh dikerjakan terlebih dahulu. Beda kalau ada perkalian di sini. Perkalian itu ya harus kita cari hasilnya berapa. Baru boleh kita operasikan apakah itu penjumlahan atau pengurangan. Tetapi kalau dia sudah berdiri sendiri, kayak 8 dan 3 di sini, ya boleh-boleh saja kita kerjakan. Walaupun nggak berurutan. Ya kan? 8 dikurang 3 adalah 5, ditambah hasil kali ini berapa? Jadi 2, 3/4, kalau kita ubah ke pecahan biasa, 4 kita kalikan 2. Kemudian kita tambahkan dengan 3. 4 kali 2, 8, tambah 3, 11/4. Nah, jadi 11/4 dikali yang 0,5 kita ubah menjadi, iya, setengah. Karena jawabannya di sini dalam bentuk pecahan semua. Jadi di sini 1/2. 5 ditambah, ya ini dikalikan dulu. 11/4 kali 2, 8. Penyebutnya 8, maka yang 5 ini kan 5/1. Supaya penyebutnya 8 juga, maka di sini juga kita harus kali 8, ya kan? Yang di bawah kita kalikan 8, maka yang di atas juga harus dikalikan 8. Ditambah dengan 11/8. 5 kali 8, 40, per 1 kali 8 adalah 8, ditambah 11/8. Penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 40 tambah 11, 51/8. Yang C ya. Soal kedua masih hitungan sederhana, 0,4% dikali 0,5% per ini. Jadi di atas ada persen, di bawah juga ada persen. Jadi boleh kita hilangkan. Sama-sama habis dibagi persen gitu kan. Ini habis dengan ini. Kemudian yang 0,5% dengan 0,2%. Yang 0,3% karena nggak ada lawan ya nggak bisa. Ya, kita biarin aja kayak gitu. Dan kemudian juga 0,4 dengan 0,1 itu boleh kita hilangkan nolnya.
Nah, 0 komanya. Ya, kan begini. 0,4 per 0,1, ini kita kali 10, ini kita kali 10 juga. Jadinya 4 per 1. Ya kan? Yang ini juga. Hilangkan 0, ini juga hilangkan 0, yang ini nggak boleh karena nggak ada lawannya. Jadi yang tersisa apa? 4 kita kalikan 5, 20. Per 1 kali 2, 2. Kemudian kalikan dengan 0,3%. 20 bagi 2 sama-sama habis dibagi 2. Ini 10, yang ini 1. Jadi 10 per 1 dikali 0,3%. 0,3%, ya kan? Atau 0,3 per 100. Boleh kita bikin kayak gini, 10 dibagi 0,3 per 100. Atau kita ubah ke perkalian. Maka posisi ini kita pertukarkan. Jadinya 100 per 0,3. 10 dikali 100, 1000 per 0,3. Yang di bawah itu masih 0,3, bisa kita ubah menjadi 3 dengan mengalikannya dengan 10. Maka yang di atas juga harus kali 10. Jadinya adalah 10.000 dibagi 3. 10.000 dibagi 3 itu adalah 3.333,333 dan seterusnya. Karena pilihan jawaban sampai yang tepat adalah D, dia bikin satu angka di belakang koma. Jadi boleh-boleh aja seperti itu. Ya. Soal ketiga tentang perbandingan. Jika 50 pegawai magang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 4 jam dan 30 pegawai tetap dapat menyelesaikan selama 4,5 jam, maka berapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 10 orang pegawai magang dan 15 orang pegawai tetap selama 1 jam? Oke, di sini kita buat pegawai. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 50 pegawai magang. 50 PM aja lah ya, pegawai magang. Itu butuh waktu 4 jam. Ya. Kemudian 30 pegawai tetap dapat menyelesaikan selama 4,5 jam. Jadi 30 pegawai tetap PT. Butuh waktu 4,5 jam. Maka berapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 10 orang pegawai magang? Jadi di sini 10 PM. Dan 15 orang pegawai tetap. Di sini 15 PT dalam 1 jam. Oke, kita cari dulu waktu yang dibutuhkan oleh 10 pegawai magang dan 15 pegawai tetap. Nah, kalau kita lihat di sini kan berkurang kan? 50 ke 10. Kan berkurang. Kalau ada 50 orang, selesai dalam waktu 4 jam. Kalau 10 orang, tentu lebih dari 4 jam, karena pegawainya sedikit. Maka di sini nanti akan bertambah. 1 negatif, 1 positif. Berlainan tanda, berarti perbandingan berbalik nilai. Ya kan? Dari 50 menjadi 10, itu kita apakan? Kita bagi 5 kan? Maka di sini karena dia perbandingan berbalik nilai, maka kita balik. Kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Nah, 4 kali 5 adalah 20 jam. Nah, jadi 10 orang pegawai magang butuh waktu 20 jam. Sama yang di sini juga ini berkurang ya. Di sini juga nanti akan bertambah. Ya, karena pegawainya sedikit. Sedangkan 30 orang saja membutuhkan 4,5 jam. Kalau 15 orang ya tentu lebih banyak dari 4,5 jam gitu ya. Dari 30 menjadi 15 ini kita bagi 2. Maka ini ke sini kita kali 2. 4,5 jam kali 2 adalah 9 jam. Oke ya. Jadi 10 pegawai magang itu butuh waktu 20 jam. Berarti dalam 1 jamnya
Pekerjaan yang terselesaikan adalah 1/20 bagian. Paham kira-kira? Kemudian untuk 15 pegawai tetap butuh waktu 9 jam. Berarti dalam 1 jam, pekerjaan yang terselesaikan adalah 1/9 bagiannya. Ya kan? Samalah kayak gini. Misal, kita mengerjakan sesuatu pekerjaan dalam waktu 2 jam. Berarti dalam 1 jam, pekerjaan yang terselesaikan adalah 1/2-nya. Ya? Nah, makanya dibalik seperti itu. Nah, ini dalam 1 jam ya. Nah, pertanyaan soal adalah kalau mereka bekerja bersama 10 orang, pegawai magang, 15 orang pegawai tetap selama 1 jam, bagian pekerjaan yang terselesaikan berapa bagian? Ya, tinggal kita tambahkan. Ini kan udah dalam 1 jam, jadi 1/20 ditambah 1/9. Tinggal kita kali silang aja, 9 kali 1, 9 ditambah 20 kali 1, 20 per 20 kali 9, 180. Nah, jadi akan menghasilkan 29/180 bagian. Jawabannya yang B. Kita teruskan soal keempat. Nah, kalau ketemu bentuk ini kan 317 kuadrat, ditambah 2 dikali 317 kali 313 ditambah 313 kuadrat. Nah, itu setara bentuknya dengan A kuadrat ditambah 2 kali A kali B, ya kan? Ditambah B kuadrat. Ini sama dengan A ditambah B, lalu kita kuadratin. Ini rumusnya. Ya udah, kita ganti aja ke dalam bentuk ini. Ini A-nya 317, ya kan? B-nya adalah 313. Nah, berarti yang di atas itu bentuknya adalah 317 ditambah, ya kan? B-nya adalah 313. Lalu kita kuadratin. Paham kira-kira? Nah, ini kan A, 317 adalah A. A dikali A. Ditambah 2, ini kan A. Ini B. Ditambah, ini B dikali B. Ini A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, sama halnya dengan A-nya kita tambahkan dengan B lalu kuadratin. Seperti itu. Dibagi dengan yang di bawah itu juga bentuknya bisa kita ubah menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B, A dikurang B. Nah, jadi bentuk ini kita tulis menjadi 318 ditambah 312 dikali 318 dikurang 312. Nah, teman-teman pasti sudah tahu. Lalu kita sederhanakan. Yang ini kan bisa kita tambahin. 317 ditambah 313, ini 10, simpan 1 jadi 3. 6, 30 per, ini kuadrat ya. 318 ditambah 312, ini 10, simpan 1 jadi 3. 6, 30. Dikali 318 dikurang 312. Ayo, berapa? 6 ya. Ini 630 kuadrat, yang ini 630. Jadi 630 kuadrat itu adalah 630 dikali 630 per 630 dikali 6. Nah, ini kan habis dibagi. Sehingga yang tersisa adalah 630 dibagi 6. 600 bagi 6 berapa? 100 kan? 30 bagi 6, 5. Jadi 105. Yang ini ya jawabannya. Jadi kalau kita udah terbiasa dengan soal-soal seperti ini, ya nggak butuh waktu lama. Soal kelima, selisih umur seorang ayah dan anaknya adalah 40 tahun. Jika umur ayah tahun depan adalah 3 kali dari umur anaknya, maka umur anak tersebut 2 tahun yang lalu adalah. Jadi kalimat pertama ini maksudnya adalah
umur mereka sekarang. Ya, kita misalkan aja umur ayah sekarang adalah A, sedangkan umur anak adalah B. Nah, selisihnya berapa? A dikurang B berarti kan sama dengan 40. Atau umur ayah sama dengan B-nya kita bawa ke ruas kanan, 40 ditambah B. Kemudian kalimat yang kedua, jika umur ayah tahun depan berarti umur ayah, umurnya yang sekarang kita tambahkan dengan 1, kan gitu. Umur saya sekarang misalnya ya, katakanlah 20 tahun, umur saya tahun depan ya 21 tahun, kita tambah 1 kan. Jadi A tambah 1, umur anaknya juga tambah 1. Nah, kita ubah ke kalimat matematikanya. Jika umur ayah tahun depan, berarti A tambah 1 sama dengan 3 kali umur anaknya. Berarti 3 kali dari B tambah 1. Jadi A ditambah 1 sama dengan, kita kalikan ke dalam, 3B ditambah 3. Nah, lalu A sama dengan satunya kita bawa ke ruas kanan, 3B ditambah 3 kurang 1. Atau A sama dengan 3B tambah 2. Nah, tinggal kita gantikan aja. A-nya adalah ke sini. 40 ditambah B. Kita ganti aja. 40 ditambah B sama dengan 3B tambah 2. Kita kumpulkan aja yang sejenis. 40, 2-nya kita bawa ke ruas kiri, dikurang ya. 40 kurang 2 sama dengan 3B. B yang di ruas kiri kita bawa ke kanan, dikurang B. 38 sama dengan 2B. Ya kan? Ya, tinggal kita bagi 2 aja nih. 38 dibagi 2 adalah 19. Sama dengan 2 bagi 2, 1 kali B adalah B. Nah, ini umur anak sekarang ternyata adalah 19 tahun. Pertanyaan soal adalah, umur anak tersebut 2 tahun yang lalu. Ya, tinggal kita kurang 2. Umur anak 2 tahun yang lalu. Berarti umurnya sekarang kurang 2. Sekarang umurnya adalah 19 kurang 2. Jadi 17 tahun. Jawabannya yang C. Jadi jangan buru-buru melihat jawaban yang D ya. Yang D itu umur anak sekarang. Pertanyaan soal adalah umur anak tersebut 2 tahun yang lalu. Soal ke-6, Cantika membeli blender di toko A seharga 180.000 karena mendapat diskon sebanyak 20%. Jika toko B juga menjual blender tersebut dengan harga yang sama, namun dengan diskon sebesar 25%, maka selisih diskon antara toko B dengan toko A adalah, karena harganya sama, selisih diskon di sini 20%, di sini 25%. Selisihnya berapa? Iya, 25% dikurang 20%, yaitu 5%. Ya, dari apa? Ya, dari harga belinya, yaitu 180.000. 5 per 100 dikali 180.000. Coret, nolnya 2, sama-sama habis dibagi 100 kan? 5 dikali 1.800 adalah 9.000. Jawabannya yang E. Atau mau dicari satu-satu terlebih dahulu boleh juga di toko A misalnya. Diskonnya 20%. 20% dikali 180.000. Berapa itu? 20 per 100 dikali 180.000. Coret nolnya. 1.800 dikali 20. 36.000 ya. Kemudian di toko B diskonnya 25%. Dikali 180.000. 25 per 100 dikali 180.000. Coret nolnya. 25 kali 1.800 adalah 45.000. Nah, kita cari selisihnya berapa? Selisih 45.000 dikurang
36.000. Berapa? Iya, 9.000. Sama hasilnya. Deret angka ribuan. 3, 15. Ini kita kali 5 ya. 15 ke 75 juga kali 5. Ini ke sini juga kali 5. Semuanya kali 5. Maka untuk mengisi titik-titik juga kita kalikan dengan 5. Nah, coba perhatikan. Angka sebelumnya di sini kan satuan atau ekornya kan 5. Kalau kita kalikan 5, nanti ekornya kan 5 juga, ya nggak? 5 kali 5 kan 25. Maka ekornya adalah 5. Paham kira-kira? Berarti jawaban yang D, ini ekornya 7. Salah. Ya kan? B juga. Ya. Kemudian untuk mengisi titik-titik yang kedua juga kita kalikan 5. Kita sudah tahu ekornya adalah 5. Kita kalikan 5, maka ekornya nanti juga 5. Ya. Berarti jawaban yang E salah juga nih. Ya kan? Tinggal kita pilih antara A atau C. 234.375 kita kalikan 5. Anggaplah 200 ribuan dikali 5, itu hasilnya nanti 1 jutaan lebih dikit kan? 1 juta sekian, kita nggak tahu. Tapi nggak nyampe 5 juta kayak jawaban yang A, ya kan? Maka kita bisa pastikan bahwa jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi nggak perlu kita cari 234.375 dikali 5. Nanti habis waktunya. Lagian juga jawaban yang A ini kan 1 jutaan, malah turun. Harusnya kalau kita kalikan 5, harus naik kan dari angka yang sebelumnya. Lanjut, nilai rata-rata TKP dari 21 peserta seminar adalah 95. Oke, kita bikin aja. 21 orang itu nilainya adalah 95. Setelah digabung lagi dengan 9 peserta bimbel, nilai rata-rata menjadi 105. Dari 21 gabung 9 orang, menjadi 30 orang kan? Nilai rata-ratanya adalah 105. Tinggal kita kalikan, kemudian kita kurangin hasilnya. 30 dikali 105. Anggap saja ini 3 dikali 105. 3 dikali 5, 15, simpan 1. 3 dikali 0 adalah 0, tadi sudah disimpan 1, jadi 1. 3 dikali 1 adalah 3. Jangan lupa tambahin 0. Ya kan? Karena di sini kita kalikan dengan 3. Kalau kali 30, ya tinggal tambah 0 di sini. Kemudian 21 kali 95. Anggap aja 21 itu adalah 20 ditambah 1 dikali 95. 20 kali 95 atau 2 kali 95 berapa? Iya, 190 kan? Karena kita kalikan 2, di sini 20, berarti ya tambahin aja nolnya. Ditambah 1 kali 95 adalah 95. Kalau kita tambahkan nanti menghasilkan 1995. Nah, tinggal kita kurangin aja. 0 kurang 5 nggak bisa. Pinjam 1 di angka 5. Nanti angka 5-nya menjadi 4, ya kan? Nah, di sini jadi 10. 10 kurang 5 adalah 5. 4 dikurang 9 nggak bisa. Kita pinjam 1 di angka 1 ini. Sehingga ini menjadi 14. Di angka 1 ini menjadi 0. 14 kurang 9 adalah 5. 0 dikurang 9 nggak bisa. Pinjam lagi di angka 3. Ya, menjadi 10. Di angka 3 tinggal lagi 2. Ya kan? 10 dikurang 9 adalah 1. 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi, total nilai yang diperoleh oleh 9 peserta adalah 1155. Maka nilai rata-rata 9 peserta bimbel tersebut ya tinggal dibagi 9. Ya. Nah, kita bagi manual aja. 11 bagi 9 adalah 1. Di sini 9. 1 kali 9 kan 9. Kurangin. 11 kurang 9 kan 2. 2 dibagi 9 nggak bisa, turun 5-nya. 25 bagi 9 dapat 2 kan? 2 dikali 9, 18. Kita kurangin. 25 dikurang 18, berapa?
7 ya. 7. 7 bagi 9 nggak bisa, turun lagi 5 yang satu lagi itu. 75 dibagi 9, 8. Ya kan? 8 kali 9, 72. Nah, udah kelihatan jawabannya. Yang 128,3. Nah, nanti kalau diterusin ini 75 dibagi 72, berapa ini? Dikurang ya. 3. Ya kan? 3 nggak bisa dibagi 9. Kasih koma, kasih 0 di sini. 30 bagi 9, 3. Ya kan? 3 kali 9, 27. Nah, ini juga 3. Tambahin lagi 0 dan seterusnya. Nanti 128,333.